Komet 3i Atlas kini mencapai titik perihelion, jarak terdekatnya ke matahari. Tapi ada yang nggak masuk akal. Kurva cahayanya bergeser, komposisinya berubah, dan sebagian ekornya malah melawan arah radiasi matahari. Apa sebenarnya 3i Atlas ini? Kenapa setelah kemunculannya, bumi terutama Nusantara mulai bergejolak dengan letusan gunung, cuaca ekstrim, dan panas matahari yang makin membakar? Dan apakah ini pertanda Ratu Adil akan muncul? Simak pembahasannya sampai akhir. Ini bukan sekadar kisah astronomi, tapi kisah kebangkitan zaman. Siapkan kopi hitammu dan jangan lupa nyalakan sigaret kretek khas Nusantara. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Pernah nggak kamu ngerasa ada sesuatu yang aneh sama langit belakangan ini? Cahaya matahari makin terik, panasnya menusuk, dan malam pun terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi juga lebih berat. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, bisa jadi kamu sedang merasakan efek dari sesuatu yang bahkan para astronom pun belum bisa jelaskan sepenuhnya. Ya, komet antar bintang 3i Atlas. Beberapa minggu terakhir, 3i Atlas akhirnya mencapai perihelion, titik terdekatnya ke matahari. Biasanya, kalau komet mendekat ke matahari, radiasi akan membuatnya memanas, meleleh, dan menghasilkan ekor panjang yang menjauh dari matahari. Tapi kali ini, sesuatu yang mustahil terjadi. Teleskop-teleskop di seluruh dunia melaporkan hal yang bikin para ilmuwan garuk kepala. Kurva cahaya 3i Atlas berubah secara aneh. Intensitas cahayanya naik turun secara tak terduga. Kayak ada sesuatu yang mengontrolnya. Dan yang lebih gila, sebagian ekornya tampak bergerak melawan arah radiasi matahari. Secara teori, itu nggak mungkin, karena ekor komet terbentuk oleh dorongan partikel cahaya matahari dan angin surya. Jadi, kalau sebagian ekornya bergerak ke arah matahari, berarti ada gaya yang lebih kuat dari tekanan radiasi itu sendiri. Pertanyaannya, apa? Beberapa peneliti menduga ini efek elektromagnetik ekstrim. Ada kemungkinan 3i Atlas bukan cuma bongkahan es dan debu, tapi punya struktur logam atau bahkan material superkonduktor yang bisa menolak gelombang magnetik matahari. Tapi teori lain yang lebih liar mulai bermunculan, termasuk yang mengatakan bahwa objek ini bisa jadi bukan komet sama sekali. Bayangin ini, kalau 3i Atlas bukan sekedar benda alam, tapi sesuatu yang dikirimkan entah oleh peradaban lama atau entitas luar tata surya, maka semua anomali itu masuk akal. Karena kurva cahayanya yang bergeser, komposisi yang berubah-ubah, dan gerakan ekor yang aneh bisa jadi tanda bahwa 3i Atlas punya mekanisme internal, sesuatu yang mengatur dirinya sendiri. Tapi bahkan tanpa teori ekstrim pun, fakta ilmiahnya aja udah cukup bikin merinding. Ketika 3i Atlas mencapai perihelion, aktivitas elektromagnetik matahari tiba-tiba melonjak. Suar matahari atau solar flare yang seharusnya muncul periodik malah jadi lebih intens. Dan beberapa satelit di orbit bumi melaporkan gangguan gelombang. Dan yang lebih terasa, suhu bumi naik cepat, bahkan di wilayah tropis seperti Nusantara. Sekarang kita bahas, kenapa Nusantara yang paling terasa dampaknya? Beberapa ahli geofisika lokal udah ngeluarin data menarik. Resonansi magnetik di sekitar cincin api Indonesia meningkat. Artinya,
Tekanan elektromagnetik dari dalam bumi sedang aktif banget, memicu pergerakan lempeng dan magma. Gunung-gunung yang selama ini tidur tiba-tiba mulai batuk, seperti Merapi, Semeru, hingga Ibu di Maluku. Semua menunjukkan peningkatan aktivitas hampir bersamaan. Kamu mungkin pikir ini cuma kebetulan, tapi gimana kalau enggak? Gimana kalau Nusantara memang punya hubungan langsung sama arus energi kosmik yang datang bareng tiga I Atlas? Dalam beberapa catatan kuno, terutama naskah-naskah Nusantara, disebutkan bahwa bumi di wilayah selatan Khatulistiwa adalah pusat pernapasan dunia. Kalau pusat itu terguncang, berarti dunia sedang disiapkan buat perubahan besar. Dan bukan cuma dari bawah bumi, dari atas pun kita diserang gelombang energi baru. Cuaca makin ekstrim, panas membakar di siang hari, tapi badai petir mendadak di malam hari. Atmosfer kayak kehilangan keseimbangan. Beberapa ilmuwan bilang ini efek dari peningkatan partikel bermuatan di ionosfer akibat aktivitas matahari yang dipicu oleh tiga I Atlas. Tapi ada juga yang melihat ini dari sisi spiritual, bahwa bumi sedang menyesuaikan frekuensinya. Kamu mungkin pernah dengar istilah shift timeline atau pergeseran kesadaran? Bisa jadi, semua ini bukan sekadar bencana alam, tapi proses penyelarasan antara frekuensi bumi dan kesadaran manusia. Karena, anehnya, banyak orang juga mulai ngerasa gejala yang mirip. Tidur tidak nyenyak, mimpi intens, emosi gampang naik, dan tiba-tiba muncul intuisi kuat tanpa alasan. Kayak ada update sistem yang lagi berlangsung dalam diri kita. Nah, di titik ini mungkin pertanyaan besar. Apakah semua ini adalah pertanda bahwa Ratu Adil akan muncul? Dalam banyak ramalan Jawa dan naskah kuno Nusantara, munculnya Ratu Adil bukan sekadar kemunculan seseorang, tapi sebuah simbol dari perubahan kesadaran massal. Dia digambarkan sebagai sosok yang muncul di masa bumi kacau, ketika alam mengguncang manusia agar kembali pada keseimbangan sejati. Dan menariknya, dalam teks kuno itu juga disebut, bintang lintang datang dari luar langit Jawa, membawa tanda pembersihan bumi. Mirip banget dengan situasi sekarang, bukan? Jadi mungkin Ratu Adil bukan cuma satu individu yang akan datang dengan jubah putih dan pasukan mistis. Mungkin Ratu Adil adalah kesadaran baru umat manusia, terutama di tanah Nusantara, yang bangkit setelah masa kegelapan panjang. Mungkin ini bukan soal siapa, tapi soal kita semua yang sedang dilahirkan ulang lewat gejolak bumi dan langit ini. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, bisa dibilang tiga I Atlas memicu efek domino di tata surya kita. Radiasi dan partikel kosmiknya mengubah cara matahari memancarkan energinya, yang kemudian mempengaruhi cuaca, medan magnet bumi, bahkan kestabilan geofisik di wilayah tropis. Tapi, kalau kita lihat dari sisi batin, tiga I Atlas adalah lonceng kosmik, panggilan dari langit buat manusia agar sadar bahwa kita bukan penonton, tapi bagian dari permainan besar semesta ini. Dan mungkin bumi memang sedang mempersiapkan panggungnya, panggung bagi kebangkitan baru. Entah itu kemunculan sosok yang kita sebut Ratu Adil, atau munculnya kesadaran kolektif baru yang membawa cahaya di tengah kekacauan global. Apapun yang terjadi, satu hal pasti. Langit sedang bicara, bumi sedang menjawab. Dan manusia, terutama kita yang hidup di bumi Nusantara, sedang jadi saksi sekaligus pelaku dari perubahan zaman ini. Komet 3i Atlas mungkin hanya batu kosmik yang lewat, atau mungkin ia adalah cermin langit yang memantulkan wajah sejati manusia di masa transisi besar ini. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih
sadar lagi. Salam Mikiro.